Welcome to Abidin Podcast. Nah, kali ini saya sebagai pembawa acara di sini, jadi ingin mengundang nih siapa ya kira-kira undangannya. Yuk kita sambut Adi Mahendra. Apa kabar Adi Mahendra? Halo, ya baik. Jadi kali ini kita ngomong santai-santai aja, ngobrol santai-santai aja. Yang kita tahu kan Adi Mahendra ini sibuk di organisasi ya. Sejak semester 1 pun dia udah mulai bergerak di organisasi. Jadi gimana sih pendapatmu? Iya. Jadi gimana sih pendapatmu kalau orang masuk ke dunia organisasi sih? Oke, jadi sebelum masuk aku pengen memperkenalkan diri dulu. Aku Adi Mahendra, bisa dipanggil Adim. Dan aku dari jurusan Administrasi Niaga dan juga dari Prodi Bisnis Digital. Dan sebelumnya memang aku tidak memiliki latar belakang dalam keorganisasian begitu sih. Dari sejak duduk di bangku SD, SMP, terus SMA itu aku tuh biasanya jadi siswa yang pasif gitu. Jadi baru-baru masuk. Iya, di perkuliahan ini aku tuh kayak punya ambisi, kayak pengen keluar dari zona nyaman gitu loh Kak. Oh, jadi itu kemauan bukan untuk? Iya, kemauan. Di semester 1 tuh pertama tuh kayak ada pendaftaran fungsionaris gitu kan. Kayak pengen sih gimana sih rasanya kalau di organisasi itu jadi orang yang lebih banyak terlibat gitu loh. Jadi maka dari itu aku coba daftar dan akhirnya lulus gitu. Dan ya alhamdulillah gitu. Sekarang iya. Jadi itu dalam lingkup apa sih organisasi yang memiliki? Untuk saat ini itu aku bergabung di unit kegiatan mahasiswa itu di jurnalistik, dan sebelumnya aku jadi di semester 1 tuh aku jadi dipercaya sebagai wakil ketua ya. Dan sekarang itu aku dipercaya sebagai ketua umumnya. Oh iya. Oh, kemarin sempat menjalani LKMM seperti itu ya? Oh iya, betul. Ada Betul. itu. Jadi LKMM tuh kayak pembekalan gitu ya, kayak untuk para fungsionaris sebelum mereka menjabat di tahun ke depan. Jadi gimana sih keseruan LKMM kemarin tuh? Sepertinya aku lihat kayak gimana ya? Mereka kayak terburu-buru, kayak tugas menumpuk. Jadi menurut pandanganmu sendiri itu gimana? Karena aku udah pernah ikut LKMM pas semester 1 ya. Jadi mungkin nggak terlalu shock gitu ya pas ngerasain. Karena 11-12 aja sih vibes-nya sama yang tahun lalu. Cuman kalau di sini tuh mungkin lebih menitik beratkan pada tugas-tugasnya. Apalagi kan aku semester 3 itu beban mata kuliah tugas-tugas proyek itu lebih banyak dibanding semester 1. Jadi aku agak sedikit istilahnya kacek gitu dalam memanage tugas kuliah sama tugas di LKMM. Gitu. Kalau di semester 1 itu karena masih di kuliah itu masih pengenalan ya, bisa dibilang ya, mata kuliah itu nggak berat-berat amat, mungkin bisa aku kontrol gitu. Cuman ada juga perbedaannya di mana LKMM di sini itu di tahun lalu tuh mungkin agak lebih ganas ya. Cuman sekarang itu udah agak jinak sih, kayak agak ya lebih manusiawi. Ganas tuh dalam kata tanda kutip itu seperti apa? Ganas kayak gimana ya? Maksudnya ada hal apa sih kok bisa sampai dibilang ganas gitu? Kayak pelatihannya lebih galak. Ya. Seperti push up gitu. Bukan gitu sih. Terus ya, kurang lebih sih. Kayak lebih banyak dapat apa sih namanya tuh? Pressure. Ya, pressure, terus kata-kata Oh, hina apa? Bukan hinaan, kayak apa sih? Lebih gimana ya bilangnya? Kayak kurang percaya lah ya orang ini, kayak memberi sebenarnya masukan sih, tapi dengan amukan. Iya gitu. Terus sekarang kalau misalnya sebagai aku ya, sebagai mahasiswa ya, kalau misalnya ikut organisasi itu masih susah membagi waktu, terus kemudian tugas-tugas itu masih menumpuk. Apakah ada cara, ada tips gitu dari Adim sendiri? Kalau aku sendiri
Karena aku jujur emang aku agak kelabakan sih untuk mengurus organisasi sama di kuliah kampus. Tapi mungkin beberapa tips dari aku tuh mungkin kita lebih harus memikirkan skala prioritas aja sih. Mana urgensinya yang harus diselesaikan lebih dulu. Misalnya kalau ada mata kuliah minggu depan ada project, terus misal tuh benar-benar penting, kita bisa selingin kok antara organisasi sama tugas-tugas kita gitu. Gimana caranya kita memanage supaya bareng-bareng kerja gitu loh. Nggak harus salah satu memihak, misal kayak organisasi kampus itu ada tugas itu, terus tugas-tugas di mata kuliah dibiarin gitu. Bener aku masih kayak nyari sececah cahaya gitu, gimana sih cara supaya biar bisa nge-manage biar lebih baik untuk keperluan di organisasi sama di keperluan kuliah. Apalagi kan aku sekarang udah jadi dipercaya sebagai ketua gitu. Tentu tanggung jawab aku pikul tuh lebih besar dibanding yang kemarin-kemarin. Jadi mungkin itu bisa menjadi PR buatku juga buat nge-manage waktu, nge-manage keperluan tugas-tugas mana yang harus aku ambil antara tugas kuliah maupun tugas di organisasi agar semuanya balance. Jadi kita harus manage waktu sebaik-baik mungkin, kemudian harus melihat segi skala prioritas juga sih. Itu seperti itu. Dan kalau ngomong-ngomong ya, di kepengurusan yang kemarin ada apa sih, kayak misalnya ada pengalaman apa di tahun yang kemarin? Pengalaman banyak sih. Banyak. Karena kan tadi aku bilang kayak baru pertama kali nyebur ke dunia organisasi, apalagi mengambil jabatan sebagai fungsionaris. Benar-benar menyita banyak waktu. Terutama di setiap organisasi itu kan pasti punya program kerja. Jadi setiap proker tuh aku harus terlibat di sana. Setiap fungsionaris tuh harus terlibat. Apalagi sebagai inti kan, mereka mau nggak mau harus jadi inti panitia di proker itu. Dan ada momen di mana pada saat proker pertama tahun lalu itu lomba jurnalistik itu kan proker gede. Terus aku jadi inti panitia, kayak bener-bener aduh gimana kayak pengalaman nggak ada, terus ya time space goal lah, aku mengikuti alurnya saja gitu. Tapi seiring waktu aku berjalan kayak belajar sih gimana cara menyikapi orang-orang banyak, terus berbaur dengan orang-orang banyak, terus belajar juga dari pengalaman sudut pandang, kan kita bisa saling sharing-sharing di kepanitiaan itu. Ya gitu sih. Oh iya, dengar-dengar Adim ini punya bisnis. Oh, jadi bisnis apa sih yang kamu geluti sekarang? Udah mulai? Belum. Jadi bisnis apa sih yang kamu geluti sekarang? Oke, bisnis ya. Ini bisnisku baru lahir ya, baru menetas. Oh, jadi baru lahir juga? Iya, baru fresh ya. Itu di bulan Agustus. Karena itu kayak aku gabut aja sih. Di selang kepanitiaanku tuh, aku gabut kayak seru gitu bikin bisnis. Terus apalagi aku tertarik di dunia kuliner, plant-based, vegan gitu. Kan aku juga suka explore makanan-makanan vegan gitu. Jadi aku nyoba buat bisnis tentang kuliner plant-based, itu namanya Demetri. Bisa dicari di Instagramnya, searching @demetri.id. Nah, bisa dilihat di sini nanti. Di sini ada linknya ya? Iya, nanti di sini ada link. Oke. Jadi Demetri sendiri tuh apa sih, kayak menjual apa gitu? Karena baru rilis ya, jadi aku baru punya satu produk aja sih. Kayak itu roti vegan. Jadi rotinya tuh nggak pakai, biasanya kan roti pakai telur, pakai margarin, pakai apa lagi ya, pakai gula. Tapi
aku enggak gitu. Di sini nggak pakai bahan-bahan hewani gitu. Jadi purely dari sayur-sayuran. Tapi ada tepungnya juga sih. Jadi roti tuh sehat ya, sangat sehat. Iya, buat sehat. kesehatan tuh bagus. Iya. Khusus untuk rekomendasi untuk orang-orang diabetes. Oh iya seperti itu. Cocok banget. Nah, kemudian terlepas dari itu, promosinya kan tadi udah kita lihat ada IG, ada Facebook. Setelah ini apakah ada pengembangan lagi nggak sih seperti TikTok? Pasti sih, karena setiap bisnis itu kan harus ada perkembangan supaya nggak monoton. Ya. Cuman untuk rencana ini mungkin aku harus buat planning dulu ya, karena kan aku juga pengen kayak mempromosikan di TikTok, apalagi di di apa sih namanya tuh, outlet kayak Gojek, Grab tuh kan lagi boomingnya, Shopee Food gitu. Ya. Jadi ya aku pengen memperluas channel pasarku, channel brandku untuk ke orang-orang pelanggan gitu melalui berbagai macam platform. Cuman karena di sini situasinya aku masih dalam keadaan kredit, ikut kepanitiaan, terus kepengurusan organisasi, belum mata kuliah. Mungkin aku bakal cicil dulu deh untuk progresnya. Mungkin aku juga punya rencana, punya planning untuk sekiranya aku udah jadi demisioner di tahun 2023 akhir lah ya. Udah setengkara bisa cepet 2023. aku pengen mantepin bisnisku itu. Itu aja sih. Mantepin mulai dari segi marketingnya, dari segi produk, karena kan produk aku baru satu aja. Aku pengen explore lagi banyak produk, terus kerjasama juga aku pengen explore dan lain sebagainya lah pokoknya. Jadi range-nya tuh masih Bali aja ya? Iya, range-nya masih Bali aja. Terus gitu apa ada rencana bikin konten-konten di YouTube gitu kayak konten YouTube? Ya. Masih bingung sih ya kalau konten di YouTube, karena harus membangun kalah sama TikTok. Apalagi harus bangun subscriber tuh. Mungkin lebih ke TikTok sih ya, karena TikTok itu kan tingkat engagement. Engagementnya lebih tinggi. Jadi untuk kedepannya pasti Ade ini nantinya semoga bisa manage sebagai ketua UKM, juga kuliahnya juga bisa lebih serius dan bisnisnya juga semakin lancar ke depannya. Dan inilah podcast Abidin. The next video kita akan mengundang siapa lagi kita tidak tahu. See you the next video.